Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin was sha'imin wal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kita telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk sampai pada hari ke-12 semalam, dan sekarang kita menuju berjuang beribadah mengikhlaskan diri pada Allah di hari ke-13 ini, di saat mana orang lain terhambat tidak bisa melakukan Ramadan. Berarti doa-doa kita di bulan-bulan lalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita yang paling utama ketika itu adalah Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Nyampe kita dibuktikan oleh Allah. Ya, jadi betapa bersyukurnya kita bisa menikmati limpahan rahmat Allah di bulan Ramadan ini, berupa pahala, kemuliaan dan sebagainya. Semoga amal ibadah kita dari mulai awal sampai semalam sampai sekarang ini Allah jadikan amal ibadah yang makbulatun, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada amal yang mardud, yang ditolak. Itu nanti saya bahas mungkin kalau ada kesempatan lagi. Yang ingin saya sampaikan hari ini adalah soal qiyamul lail. Tapi sebelumnya mari kita merenung sejenak tentang kejadian nasional yang baru saja terjadi beberapa jam lalu, bahwa kita kehilangan saudara-saudara kita 53 orang TNI Angkatan Laut yang kapalnya dinyatakan hilang sudah sekarang di kedalaman 850 meter di Selat Bali, membawa 98% muslim itu Pak, yang terakhir waktu mau masuk ke dalam laut itu sempat sholat berjamaah di atas kapal itu. Subhanallah ya, kok bukan kita Pak yang mati. Jadi kita mesti tambah lagi dengan perkataan dari Nabi, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyehatkan aku, yang telah mengutamakan diriku, dan yang telah menghindariku dari musibah yang ditimpa oleh mereka itu. Jadi banyak Pak, udah ada kado yang kita terima dari Allah pada pagi ini, di hari ke-13 ini. Jadi bukan sekedar kita tuh mengeluh kok nggak makan siang hari, enggak. Luar biasa Allah itu terhadap kita. Makanya Allah punya Asmaul Husna satu yang namanya Asy-Syakur. Allah berterima kasih pada kita. Subhanallah. Kitanya Allah sindir dalam beberapa ayat di Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur. Yang ada kufur aja. Itu Pak Parmin Mbah Kasmo barusan di rakaat kedua, alhaakumut takasur. Kita diperingatkan jangan bermegah-megahan dengan dunia Pak, apalagi Ramadan ini. Udahlah, tugas di bulan Ramadan ini kita di hadapan manusia merendahkan hati, dan di hadapan Allah merendahkan diri di Ramadan ini. Jadi kita ini nggak ada Pak, yang ada hanyalah Allah. Nah, untuk tema pagi ini saya singkat aja Pak, 7 menit cukup ya. Kalau lewat dari 7 menit tolong angkat tangan, Ustadz pulang aja gitu ya. Karena memang minggu ini anaknya tidur ya. Padahal hadisnya itu ada, barang siapa yang berjamaah subuh di mushola, di masjid, di rumah-rumah Allah, kemudian setelah subuh mereka bersalaman lah ya, ada hadisnya tuh, mereka bersalaman, saling bersilaturahim, kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai syuruk, lalu kemudian dilanjutkan 2 rakaat sunnah syuruk, bukan duha, sunnah syuruk.
maka pahalanya adalah pahala haji dan umroh sempurna, 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 kata Rasulullah 3 kali. Jadi benar yang dilakukan Pak Dadang, kadang-kadang Pak Kadir itu betul itu di sini. Kita ngobrol mendoan di sono, dia lagi asik nih menerima pahala haji dan umroh. Jadi apalagi Ramadan dilipat lagi 70 kali, Pak. Makanya Bapak kalau mau sekarang mau tidur nggak apa-apa. Hadisnya soalnya man hadoro, barang siapa yang hadir di majelis taklim diampuni. Tidur nggak apa-apa, tapi jangan semua tidur, Pak. Ntar saya ngomong sendiri. Ya mesti ada lah 2-3 orang yang bangun lah ya. Silakan kalau mau nyender silakan, karena nggak apa-apa, nggak dosa. Nah, kita sering mendengar hadis yang bunyinya gini, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan iman. Dengan iman ini maksudnya begini, dia puasa motifnya bukan karena terpaksa. Karena dia ngaku hamba Allah. Hamba itu bahasa halus, Pak. Bahasa aslinya budak. Jadi kita nih gelarnya abid. Kalau abidnya udah bener diganti ibad. Di Quran begitu istilahnya. Abid dengan ibad, itu kita. Allah itu ma'bud. Ma'bud tuh yang diibadahi. Tengah-tengahnya antara ibad, abid dengan ma'bud ada ibadah. Itu tugas kita. Jadi dengan iman, puasa dengan iman, nggak terpaksa. Memang sih budak ya. Bosnya bilang, "Hei puasa kamu," puasa. Nggak pakai nawar. Tapi Allah walaupun mewajibkan kita puasa dengan kata-kata kutiba alaikumusiyam, Allah kasih rukhsah langsung. Wa man kana minkum maridon, barang siapa di antara kamu yang sakit, ya Allah, baru aja diwajibkan. Au ala safarin, atau kamu dalam perjalanan, faiddah, maka gantilah. Faiddatum min ayyamin ukhar, ganti dengan hari lain nggak apa-apa, kata Allah. Mana ada bos yang sedemikian ramahnya? Barusan ngewajibin, tapi kalau kamu nggak mampu nggak apa-apa. Kalau lagi sakit atau dalam nggak apa-apa, diganti dengan hari lain. Atau wa alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Kamu nggak sanggup sama sekali, udah tua bangka kamu, udah pikun, ya, atau kamu kerja di pertambangan di bawah tanah, atau di terik matahari, atau kamu hamil yang khawatir kalau kamu sama anak kamu nggak hidup nanti. Fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah. Hebatnya itu Tuhan kita. Makanya sering-sering Pak kalau pagi bangun pagi itu baca raditu billahi rabba, aku seneng, aku ridho punya Allah sebagai Tuhanku, begitu dong. Yang canggih kalau beragama. Jadi ibadah itu jangan terpaksa. Man shoma ramadanan imanan, man shoma ramadana imanan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, wahtisaban, dan dengan penuh perhitungan, mengharapkan pahala dari Allah dan penuh perhitungan. Udah tahu kalau puasa itu mesti nahan, bukan cuma nahan makan minum, tapi nahan marah, nahan ngomong, nahan mata gitu. Bener dilaksanakan. Jangan terus nawar gitu. Ustadz kan kalau mandang pertama nggak apa-apa. Nah, mandang terus nggak berhenti pertama itu. Kacau itu Pak otaknya. Ya. Wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min zambi. Akan diampuni dosa-dosa dia di masa lampau. Itu hadisnya udah ngetop ya, masyhur. Sekarang ada hadis satu lagi, bunyinya man koma. Koma itu artinya tegak berdiri. Man koma ramadanan ramadana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berdiri tegak di bulan Ramadan. Itu kalau terjemahan bebasnya gitu. Dengan iman dan penuh perhitungan, sama, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Akan diampuni semua dosanya yang telah lalu. Ini apa maksudnya koma ini? Koma yakumu kiaman. Berdiri tegak, menegakkan. Apa yang ditegakkan? Menegakkan malam. Kalau dia pakai kata-kata kiamal lail, artinya sholat malam. Tapi Rasulullah memakai kata-kata man koma, berarti komal lail, artinya menegakkan malam, menghidupkan malam. Di bulan Ramadan ini kalau sanggup Bapak, siangnya puasa dengan iman dan ihtisaban, malamnya juga koma. Bukan koma udah mau mati, bukan Pak. Ntar
gua nggak mau, koma. Bukan, arti Pak Em ketawa tuh. Koma itu artinya menegakkan malam, ngidupin malam akan diampuni. Nanti waktu malam takbiran, Bapak udah nikmatin ketupat itu, ka waladathu ummu. Status Bapak seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. Nggak ada dosa. Asal sanggup menegakkan malam. Nah, bagaimana caranya menegakkan malam itu? Kalau di bulan lain, istilah qiyamul lail hanya ditujukan pada sholat, Pak. Sholat malam. Ya. Dan itu luar biasa. Kalau di bulan lain Bapak sanggup setiap hari kayak Rasulullah SAW untuk sholat malam, subhanallah. Tapi yang dianjurkan, sangat dianjurkan Rasulullah sholat malam itu adalah sendiri di rumah, di kamar paling dalam, supaya orang lain nggak lihat, Pak. Jangan yang dibicarakan sebenarnya yang kalau ada orang datang dari rumahnya jauh-jauh ke masjid tengah malam di bulan lain ya untuk sholat tahajud, dari segi syariat salah itu. Sebab kata Rasulullah, afdhulu sholatal mar'i fi baitihi illal maktubah. Seafdol-afdolnya sholat seseorang hamba adalah di rumahnya, terkecuali sholat fardu. Artinya sholat sunnah itu lebih baik di rumah, Pak. Karena sholat sunnah itu mengandung, bukan racun, mengandung potensi riya. Apalagi tahajud, Pak. Orang kan tahajud nangis biasanya. Nggak tahu bapak-bapak sini. Wah, bernangis dosa-dosanya banyak banget, mengaku dosa. Nggak tahu deh kalau di sini jamaah ya. Apalagi Pak Jul doanya kan yang enggak ya. Minta jodoh ya kan. Man qoma, barang siapa yang menegakkan malam imanan wa ihtisaban, dengan iman dan penuh perhitungan, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Subhanallah, digabung dengan man soma tadi, udah dah takwanya dapat, la'allakum tattaqun dapat. Jadi ada 5 kegiatan, Pak, di dalam menghidupkan malam bulan Ramadan ini, agar bapak-bapak ini menjadi orang yang lahir baru. Jadi Allah, bos kita ini, kita kan budak nih ya, bos kita ini nuntut agar Anda lembur di bulan Ramadan, bekerja di luar tugas. Karena hukumnya sunnah sebetulnya, tapi sunnah yang mustahab. Mustahab itu dianjurkan, sehingga namanya sunnah muakkadah, sunnah yang mendekatin wajib lah, kira-kira begitu. Ada 5 kegiatan sekarang. Walaupun pada aslinya malam hari itu Allah udah tugaskan kita untuk tidur, Pak. Huwallazi khalaqal laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Dialah Allah yang menjadikan malam hari itu untukmu sebagai istirahat dan siang hari untukmu sebagai bekerja, mencari usaha. Allah udah tugaskan seperti itu. Tapi ini Allah pengen nguji nih orang-orang yang soimat, orang yang beriman, yang ngaku puasa ini dengan iman ini, malamnya bisa nggak ngurangin tidur? Malamnya bisa nggak berkorban, bertakaluf, membebani diri untuk berdekat-dekatan dengan Allah? Kan Rasulullah bilang, man taqarraba fihi bil khoslati minal khair, barang siapa di bulan Ramadan ini mendekatkan diri pada Allah dengan perkara kebaikan, sama dengan dia mengerjakan yang wajib. Oleh sebab itu saya menganjurkan diri saya dan kepada jamaah sekalian, ayo kita teliti apa yang disebut dengan qomal lail ini, mendirikan, menghidupkan malam. Yang pertama, sholat malam, namanya sholat tahajud, bisa juga sholat witir yang rakaatnya ganjil. Memang bulan Ramadan ini sudah tradisi kita sejak zaman Umar bin Khattab, sholat malam dari mulai tengah malam sampai akhir malam digeser waktunya ke habis isya, didahulukan. Nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak kepengen lagi dekat sama Allah, lakukan lagi malam-malam. 2 rakaat aja cukup. 2. Kan as-salatul lail masna. 2 rakaat aja salat malam itu. Karena Jibril berpesan pada Muhammad, ya Muhammad, inna syarafal mu'mini qiyamuhu bil laili.
Wahai Muhammad, sesungguhnya kemuliaan dan kewibawaan orang mukmin ada terletak pada berdirinya di tengah malam. Wibawa Bapak, mulia Bapak. Ya, jadi yang pertama sholat malam. Dan afdhalus sholatul ba'dal faridah, seafdal-afdalnya sholat sesudah sholat wajib, sholatul lail adalah sholat malam. Lakukan. Jam 12 bangun daripada nonton bola Pak. Nonton bola nggak haram, tapi kemudian di bulan Ramadan menjadi makruh Pak. Untung makruh tanzih, makruh yang biasa-biasa aja, bukan makruh tahrim yang mendekati haram. Kenapa makruh? Makruh itu asalnya karoha, dibenci, artinya tidak disukai. Mengisi waktu dengan yang tidak bermanfaat bagi jiwanya dan bagi akhiratnya dilakukan ketimbang dia melakukan sesuatu yang berpahala, gitu loh. Itu makruh. Jadi isi jam 12, jam 1, jam 11, Allahu Akbar, salat malam. Pertama, saya rasa udah ya di sini ya, Pak Derajat juga sudah kan di rumah ya. Kipas-kipas tidur nggak apa-apa, tapi diisi dengan sholat malam. Lalu yang kedua, menegakkan malam di bulan Ramadan itu adalah dengan membaca Quran. Di dalam Al-Baqarah yang bicara tentang puasa, itu ada tuh ayatnya tuh. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudalin nas. Hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan itu bulan tempat diturunkannya Al-Qur'an. Hudalin nas, petunjuk buat kita, buat manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan keterangan mengenai petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan batil. Baca Quran. Luar biasa Pak kalau bisa baca Quran. Nggak usah ditarget, mesti khatam, mesti berapa juz satu hari, nggak usah. Baca aja. Satu hurufnya mengandung 10 kebaikan. Seandainya Bapak baca satu surat, isinya ribuan huruf, berapa kebaikan yang didapat? Dikali dengan 70 dan sebagainya. Baca Quran. Nanti ketika Bapak sudah terbiasa baca Quran di malam hari, maka Bapak akan mengerti kenapa Allah sendiri menyuruh kita untuk baca Quran di malam hari. Coba buka surat Al-Muzammil nanti. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Hai orang yang berselimut, bangun kamu setengah malam atau kurang dikit atau tambah dikit, warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil. Karena bacaan pada malam adalah berkesan bagimu, masuk di otak, masuk di hati. Jadi ngerti Quran itu kalau malam-malam, dan menghindari juga ria. Tapi jangan kayak kori MTQ itu lupa malam-malam toto. Wah, tetangga bilang ini apaan kaset ya, biasa aja. Tartila tuh yang tartil kayak Sudes, kayak Miserasi itu pun udah dilakukan kan Pak di sini kan, di masjid ini ya, Pak Parmin itu, Pak Derajat ya, tiap malam tadarus kan di sini. Oh enggak ya, udah diganti ya. Katanya ada juga. Nah di rumah lakukan lagi, nggak usah banyak-banyak, 20 ayat aja. Al-Baqarah tapi Pak Jul 20 ayat justru ama berhenti 2 surat. 20 ayat. Insya Allah Bapak jadi orang yang mahir Quran. Dan orang yang mahir Quran, jangan salah, golongan Bapak antar VIP. Al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil baroroh. Orang yang mahir Quran nanti di surga akan bersama Nabi dan Rasul yang mulia. Amin. Luar biasa Pak Ramadan ini ganjarannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, hendaklah menegakkan malam itu diisi dengan zikir. Zikir apa aja? Tapi utamanya zikir yang Rasulullah suruh, yang berbilang-bilangan tuh loh. Yang 33 kali, yang 100 kali gitu. Saya kasih contoh. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah, satu hari 100 kali.
maka dia akan diberikan 1000 kebaikan, dihilangkan 1000 dosa. Coba baca itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan yang diajarkan Rasulullah ketika bulan Ramadan, fastaksiru, banyak-banyaklah engkau min arba'in hisol, membaca 4 yang ini, yang 4 ini. Yang 2 Allah ridho padamu kalau engkau baca. Yang 2 lagi engkau butuh kepadanya. Nah yang 2 apa? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nah Allah ridho padamu itu. Artinya aku sampai detik ini masih mengakui engkau Tuhan, gak ada Tuhan selain engkau, dan aku mohon ampun padamu. Yang 2 lagi yang kita butuh, as'alukal jannah, aku minta surgamu ya Allah. Wa a'udzubika minan nar, dan aku minta perlindunganmu dari api neraka. Ulang-ulang baca itu. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, asyhadu la ilaha illallah. Terus hidupkan malam dengan itu. Ya, dengan Bapak mendekatkan diri pada Allah melalui zikir seperti itu, apa kata Allah? Ana jalisu man zakaroni. Aku duduk bersama orang yang menyebut namaku. Kalau Allah udah backing, aman, Pak. 3. Yang pertama apa tadi? Salat, baca Quran, dan zikir. Keempat, hendak-hendaknya di bulan Ramadan ini Bapak banyak berdoa. Saatnya ini malam hari itu doa. Dalam Al-Baqarah yang mengenai puasa itu sampai ujung 186 ada terselip itu doa. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan kalau ada orang hambaku bertanya padamu Muhammad mengenai aku ini qarib, aku ini dekat, kata Allah. Ya kan? Lalu Allah berkata, aku mengabulkan setiap orang yang berdoa asal mereka berdoa padaku. Jadi asal mereka berdoa pada aku kabulkan. Ujibu da'watad da'i iza da'ani. Tapi syaratnya ada kalau mau dikabulin. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka menjawab aku juga dong. Kalau aku suruh puasa, aku suruh jangan dengki, aku suruh jangan marah. Wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka beriman padaku, la'allahum yarshudun, agar mereka selalu dalam jalan yang lurus. 4. Jadi berdoa. Nah, apa aja doa yang kira-kira kita bisa sampaikan? Jangan doa soal materi dunia. Udahlah Pak. Sebab begini, kita ini doa minta sesuatu yang berupa materi itu, kita lupa kalau ada barang-barang yang kita terima dari Allah itu yang kita belum syukurin. Ya tadi yang saya sebut tadi, kok bukan kita yang mati di kapal selam? Masih hidup sampai sekarang nih, sehat. Padahal di antara kita ada marinir kan? Ada mantan marinir, Pak RT, ada mantan penyelam gitu. Subhanallah, jadi kita tuh banyak kenikmatan yang belum kita syukurin, kok udah minta lagi gitu. Mintalah perlindungan Allah dari api neraka, dan mintalah surganya. Itu aja yang kita butuh. Dan minta perlindungan Allah dari azab kubur. Itu yang kita butuh Pak sebenarnya. Jadi minta ampunan terus gitu. Karena manusia itu udah dijuluki sebagai pabrik dosa. Kullu bani Adam khatta'un. Al-insanu ma'al khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Jadi kita tuh perlu tiap hari minta ampun. Nah, doa yang paling indah, paling bagus itu adalah ketika kita mau merendahkan diri di hadapan Allah dan berkata, aku minta tempat yang terbaik nanti di sisimu, dan aku minta dihindari dari tempat yang terburuk di akhirat nanti. Dunia yang kita minta nanti kita tinggalin Pak semuanya. Kita tinggalin, nggak ada orang punya pabrik helm terus mati semua helmnya masuk dalam kubur, nggak ada. Yang ada KNK. Nah, terakhir kegiatan kelima yang memang dianjurkan, mustahab untuk dilakukan dalam rangka menghidupkan malam bulan Ramadan adalah minta ampun.
Dalam Ali Imran ayat 15 apa 16 itu ya. Allah menerangkan ciri-ciri orang yang takwa. Mereka adalah orang yang infak, orang yang taat, orang yang benar, dan orang yang wal yastaghfiruna bil ashar. Orang yang sering-sering minta ampun di waktu sahur. Waktu sahur itu artinya sepertiga malam terakhir. Karena malam dalam Islam dibagi tiga, Pak. Rasulullah menerangkan malam itu ba'da isya, bukan maghrib. Nah, kalau ba'da isya jam 7, lalu subuh itu kira-kira jam 4, maka kita punya 9 jam. 9 jam dibagi tiga. Sepertiga malam pertama jam 8, jam 9, jam 10. Sepertiga malam kedua 11, 12, 1. Sepertiga malam terakhir adalah jam 2, 3, dan 4. Itulah waktu-waktu di mana mohon ampun diijabah. Mustaghfirina bil ashar. Orang-orang takwa itu orang-orang yang senantiasa minta ampun di waktu sahur. Kalau itu dipotong dengan waktu sahur makan kita, maka hendaknya sebelum sahur atau sesudah sahur kita angkat tangan dengan keluarga. Yuk kita minta ampun yuk. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya rasa sudah melakukan semua kan? Udah. Ya, jadi dengan demikian saya simpulkan bahwa kita punya tugas tambahan atau lembur kita di bulan Ramadan ini, bukan hanya kita menertibkan puasa kita di siang harinya, tetapi di malam harinya kita punya tugas-tugas yang sifatnya memang sunnah tapi mustahab dianjurkan. Ada 5 yang semuanya itu dirangkum dalam satu kata, qamal lail, atau menegakkan malam, mendirikan malam. Pertama adalah kita tetap melakukan sholat yang namanya tahajud itu. Yang kedua kita melakukan baca Quran ya, dan bertadabur. Dan sekarang ada Zoom, Pak. Kalau kita nggak ngerti ini, langsung kita Zoom aja, Pak Parmin. Pak Parmin, tolong terangkan nih ayat ini. Lalu undang yang lainnya. Wah, kan rapat tuh Pak, jadinya meeting. Ya, menghindari kerumunan, maklum ya, lagi corona. Bisa begitu, namanya ngaji itu, majelis taklim. Nggak ada salahnya, Pak, lakukan itu. Jadi maksud saya bukan cuma qiraah Quran saja, tapi mentadaburi Quran itu harus dengan guru, harus dengan diskusi, jangan sendiri, Pak. Ya, kata Rasulullah, man ru'ya, barang siapa yang mengerti Quran dengan otaknya sendiri gitu, maka siap-siap aku sediakan kursinya di neraka.